Inter Milan semakin serius dalam mencari tambahan kekuatan di lini belakang mereka untuk musim mendatang. Klub raksasa Serie A tersebut dikabarkan telah mengirim tim pemandu bakat guna mengamati performa kapten timnas Indonesia, Jay Ijes. Pemain bertahan Venezia itu menjadi salah satu nama yang kini masuk radar transfer Inter. Menurut laporan dari FC Internews, perwakilan Inter Milan hadir pada pertandingan Venezia melawan Bologna Sabtu lalu. Selain Jay Ijes, tim pencari bakat juga mengamati Sam Beukema, bek tengah milik Bologna. Kedua pemain ini dipantau secara khusus karena Inter Milan tengah berupaya mencari opsi tambahan untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Sebagai alternatif, Jay Ijes menjadi pilihan menarik bagi Inter Milan. Bek tengah berusia 23 tahun ini dinilai memiliki potensi besar dan mampu berkembang lebih jauh di bawah arahan pelatih Simone Inzaghi. Selain itu, dari sisi finansial, harga Jay Ijes jauh lebih terjangkau dibandingkan Beukema. Venezia disebut siap melepas sang pemain dengan harga sekitar 10 juta euro, angka yang lebih masuk akal bagi Nerazzurri. Musim ini, Jay Ijes tampil luar biasa bersama Venezia. Pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut sudah mencatatkan 29 penampilan di semua kompetisi dengan torehan 2 gol. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sidney van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Kendati sosok yang membantu proses naturalisasi Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh itu tak menyebutkan namanya, media sosial ramai bermunculan spekulasi. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan, bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan. Salah satu nama yang merujuk menjadi spekulasi adalah Sidney van Hooijdonk. Lantas, siapa sebetulnya pemain ini? Sidney van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre van Hooijdonk. Diketahui Pierre van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sidney van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sidney van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Adapun Hooijdonk tercatat pernah membela timnas Belanda U21 sebanyak 2 laga di Partai Persahabatan. Erick Thohir angkat bicara perihal proses naturalisasi bomber keturunan Belanda Indonesia, yakni Miliano Jonathans. Akhir-akhir ini nama Miliano Jonathans kembali menjadi perbincangan penggemar sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain berusia 20 tahun itu sempat dikabarkan tengah berada di Indonesia. Ia diisukan tengah menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Sayangnya, isu tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Beberapa waktu lalu, Dennis Jonathans yang merupakan ayah dari sang pemain memang berada di tanah air. Akan tetapi, pria tersebut memiliki agenda tersendiri. Kabar ini juga sudah dibantah oleh ex-ko PSSI, yakni Arya Sinulinga. Arya menegaskan bahwa pihaknya hingga kini masih belum mengerjakan proses naturalisasi pemain FC Utrecht tersebut. Setelah Arya, Erick Thohir selaku ketum PSSI juga angkat bicara mengenai hal ini. Erick memilih untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar mengenai isu Jonathans. Ia memilih untuk irit komentar sebelum proses tersebut benar-benar terjadi. Saya tidak bisa komen sebelum prosesnya terjadi, kata Erick. Andai Jonathans benar-benar bergabung, maka timnas memiliki stok bomber yang melimpah. Oleh sebab itu, kedatangan Jonathans akan menebalkan posisi penyerang di tubuh skuad Garuda. Erick Thohir ungkap target timnas Indonesia di 2 laga tersisa. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSA itu menargetkan timnas Indonesia meraih 3 poin dalam 2 laga-laga tersisa. Grup C babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Erick Thohir juga berharap adanya keajaiban yang memungkinkan skuad Garuda mengalahkan Jepang. Menurutnya, ada asa kejutan itu bisa terjadi. Ya, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melaju ke Piala Dunia 2026.
Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert berada di peringkat keempat dengan 9 poin. 2 laga krusial menanti Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Timnas Indonesia akan jamu Cina di kandang pada 5 Juni dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Hasil dari kedua pertandingan ini akan menentukan apakah Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2025 atau harus melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi. Pertandingan melawan Cina dan Jepang ke depan tentu tidak mudah. Kami harus meraih setidaknya 3 poin. Tentu, hasil tim lain juga akan berpengaruh terhadap posisi kita, ujar Erik. Erik menyadari bahwa perjalanan timnas Indonesia tidak akan mudah, terutama menghadapi Jepang, salah satu raksasa sepak bola Asia. Namun, mantan presiden Inter Milan itu menegaskan bahwa dalam sepak bola, segala sesuatu bisa terjadi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga angkat bicara soal rumor pendekatan terhadap Tristan Geujer. Rumor tersebut muncul dari media Belanda, Voetbal Primer. Mereka menyebut Geujer telah menjalin kontak atau komunikasi dengan PSSI untuk menjadi pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Sontak, Geujer pun ramai diperbincangkan di media sosial. Namun demikian, Arya memberi bantahan mengenai rumor tersebut. Ia menjelaskan PSSI sampai saat ini belum memproses naturalisasi pemain sama sekali. Ini bukan kali pertama PSSI menegaskan belum memproses naturalisasi pemain lagi. Sebelumnya, Arya juga sempat menjelaskan perihal kabar pemain keturunan lain, yakni Miliano Jonathans. Rumor tersebut mencuat karena ayah Miliano, Dennis Jonathans, berada di Indonesia bertepatan pada agenda FIFA Matchday periode Maret. Alih-alih memproses naturalisasi sang anak dengan PSSI, pria berpaspor Belanda tersebut ternyata memutuskan menjadi mualaf. Dengan begitu, menjadi jelas kabar Geujer dan Jonathans hanyalah sebatas rumor. PSSI nyatanya sampai saat ini belum memproses naturalisasi pemain sama sekali. Walau memang, kedua pemain tersebut tidak menutup pintu untuk membela timnas Indonesia, terutama Geujer yang sudah menyatakan tertarik. Bek Leeds United, Pascal Struijk, sempat mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada 2020 lalu. Pascal Struijk merupakan pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Bek berusia 25 tahun itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah. Hal itulah yang bek Leeds United tersebut memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, Pascal Struijk mengaku bahwa ia mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di timnas Indonesia. Apalagi pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Dalam wawancara lainnya pada 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia. Lebih lanjut, Struijk juga mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia. Namun, dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan orang lain di Indonesia. Struijk hingga saat ini belum pernah mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda maupun Belgia. Hal tersebut memungkinkan PSSI untuk menaturalisasi pemain bernomor punggung 21 itu di Leeds United.